stress secondary. Jadi kita nggak langsung ngalamin bencananya nih, tapi dari paparan berita-beritanya kita seakan-akan merasa seperti kita yang ada di bencana itu. Maksudnya jangan sampai karena ada kejadian berat kita jadi merasa nggak layak atau nggak berhak untuk bersenang-senang juga. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, welcome back to podcast Diskusi Psikologi bersama aku Mahari, host sekaligus psikolog klinis. As usual akan mengingatkan jangan lupa buat jaga kesehatan mental karena kamu sepenting itu. Mau nanya, di sini teman-teman KBR adakah yang suka fangirling atau adakah yang dengerin ini sambil merantau di luar negeri? Kalau iya, bisa jadi kamu akan relate nih sama konten yang akan kita tonton bareng-bareng hari ini. Karena ini adalah kontennya Jennifer Wirawan atau JW yang adalah mahasiswi di Korea. Nah, dia akan sedikit bercerita keseharian dia tuh seperti apa. Yuk kita tonton bareng-bareng videonya. Keseharian mahasiswa S2 pas fangirl di Korea. Pastinya kewajiban aku tuh harus datang ke kelas, nugas, kerja kelompok sama teman-teman dari berbagai negara, terus masih ngonten, kadang bikin lagu juga, tentunya sambil fangirling dong sebagai hiburan. Tapi karena aku tinggal di luar negeri, semua informasi tentang Indonesia cuma bisa diakses secara digital. Banyak hal yang terjadi di Indonesia selama aku di Korea yang bikin aku marah banget. Terus sekarang harus hati-hati dalam memilih sumber informasi yang kredibel. Banyak banget hoax yang tersebar di media sosial dan media abal-abal. Pastikan informasi itu datangnya dari media yang terverifikasi dan terpercaya. Tentunya mental health matters ya. Kalau aku udah ngerasa ini memberikan stres yang berlebihan, aku mengurangi dulu intensitas aku baca berita. Terus aku selingi dengan melakukan hal yang bikin aku relax. Contohnya mendengarkan lagu-lagu favorit aku sejenak. Setelah tenang, aku baru lanjut lagi cari berita dan bantu share ke media sosial. Jadi itu dia cara sehat untuk tetap update berita secara produktif, enjoyable, dan mindful versi aku. Aku biasanya baca berita di kbr.id yang kredibel dan terpercaya. Aku juga suka nonton podcast Diskusi Psikologi yang bahas soal kesehatan mental di YouTube-nya KBR Media. Yuk jadi Gen Z yang cerdas, stay up to date, tetap kritis, dan jaga mental dimanapun kita berada. Wow, bagus banget kontennya JW. Ini dia ngebahas ya dari awal tentang keseharian dia seperti apa. Dan meskipun aku saat ini bukan dalam posisi seperti dia ya, lagi S2 merantau di luar negeri, tapi aku jadi bisa ngerasain bahwa iya juga ya, berat ketika kita lagi di luar negeri mengejar mimpi kita, tapi kita juga terus-menerus baca berita yang negatif dan mungkin membuat kita juga marah. Tapi ya nggak banyak yang bisa kita lakuin karena kita lagi di luar dan kita cuma bisa via digital aja mengaksesnya. Nah, banyak banget teman-teman yang lagi merantau itu suka merasakan homesick, suka merasakan kesepian atau bahkan merasa terisolasi. Apalagi ketika situasinya di Indonesia lagi kayak gini. Kita lagi solid nih, rame-rame mencoba untuk melakukan sesuatu dengan kondisi saat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasain ini, pelan-pelan diakui dulu, diterima bahwa it's okay loh untuk merasa homesick, it's okay untuk merasa bahwa kok hidup yang aku impi-impikan dulu tapi rasanya hampa ya, atau rasanya aku kayak lebih pengen lagi di Indonesia sekarang supaya bisa ikut berjuang. It's okay, itu wajar banget, itu valid. Tapi at the same time jangan sampai itu terlalu berlarut-larut. Salah satu tips yang bisa dilakuin adalah take your time aja, tapi ada deadline-nya. Misalnya, oke, aku akan ngerasa sedih, aku akan ngerasain sepi aku selama 20 menit ke depan. Setelah itu, aku akan lanjut take action ngelakuin sesuatu yang akan nge-boost mood aku dan membuat aku merasa lebih berdaya lagi. Nah, kalau udah tuh 20 menitnya, boleh banget teman-teman coba untuk membangun komunitas baru di situ. Kumpul sama orang-orang Indonesia di situ supaya nggak ngerasa sendiri, karena aku yakin mereka juga ada yang merasakan hal yang serupa. Selain dari itu, teman-teman please banget kalau misalnya emang butuh professional help, seek professional help. Teman-teman bisa dapetin bantuan dari Indonesia maupun di kampus-kampus teman-teman ya kalau lagi S2. Nah, meskipun yang dirasakan itu kayak cuman ngeliat dari gadget-gadget kita aja, tapi sebenarnya bisa jadi yang dialamin oleh JW itu adalah yang namanya stress secondary. Jadi kita nggak langsung ngalamin bencananya nih, tapi dari paparan berita-beritanya kita seakan-akan merasa seperti kita yang ada di bencana itu. Nah, itu stresnya tuh bener-bener nyata loh teman-teman. Jadi kita juga perlu ngelakuin hal-hal untuk membuat
stres kita nih berkurang dan juga kita bisa produktif, sehari-hari kita bisa tetap berjalan dengan baik. Salah satunya juga yang bisa dilakuin adalah dengan go back to tradisi-tradisi yang suka kita lakuin, misalnya masak masakan Indonesia, atau misalnya kita bisa nelpon orang tua kita. Pokoknya bangun lagi rasa familiarity yang kita punya dengan Indonesia, dan juga bangun rasa bahwa kita tuh berdaya loh, kita tetap bisa melakukan sesuatu. Jadi balance gitu ya, antara kita ikut dalam isu-isunya dan juga menjaga kesehatan mental kita. Nah, kalau kayak si JW ini, dia kan suka fangirling. Please do fangirling ya, maksudnya jangan sampai karena ada kejadian berat kita jadi merasa nggak layak atau nggak berhak untuk bersenang-senang juga. Karena kita perlu balance sebagai manusia, kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita sedih, marah, tapi kita juga perlu seimbangkan dengan hal-hal yang membuat kita happy dan bisa bersyukur. Kalau bisa dicatat juga tuh hal-hal menyenangkan dalam hari-hari, supaya pas mulai tenggelam dalam berita-berita negatif, kita bisa bangkitin diri kita lagi, bisa muncul ke permukaan lagi, karena kita mengingat apa saja hal-hal yang membuat kita bersyukur di hari itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang relate atau misalnya ada yang mau menanggapi, boleh ya di kolom komen. Dan thank you banget udah nonton episode kali ini. Kalau teman-teman mau nonton lagi videonya, ada juga di playlist podcast Disko di YouTube KBR Media. Make sure untuk nonton ya teman-teman, dan bisa dengerin juga di Spotify. Thank you. Bye-bye teman-teman KBR.